Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa budaya, jumpa lagi dengan DKJT Podcast, podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas seputar kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Hari ini sedikit berbeda ya, karena kita melakukan podcast di ruang terbuka. Ini sebuah ide untuk pembaruan. Untuk tema yang kita akan bawakan hari ini adalah transformasi Dewan Kesenian dalam pembangunan kebudayaan berkelanjutan. Telah hadir bersama kita dua narasumber. Saya perkenalkan yang pertama ada Bapak yang pertama ada Bapak Dr. Restu Gunawan ya. Bapak Dr. Restu Gunawan selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini PTLK ya. Selamat datang Pak, sehat nggih? Sehat alhamdulillah. Yang kedua ada dikenal di mana-mana ya, Ojo Cangkruan tok ya ini Bapak Taufik Hidayat atau Taufik Monyong selaku Ketua Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur. Sehat ya Mas ya? Ya, sehat. Alhamdulillah, kita langsung saja berbincang-bincang pada ahlinya mengenai transformasi Dewan Kesenian dalam pembangunan kebudayaan berkelanjutan. Sekarang untuk Pak Restu terlebih dahulu. Menurut Pak Restu sebagai Direktur PTLK, bagaimana Dewan Kesenian ini dalam membangun kebudayaan secara berkelanjutan? Perlukah sebuah transformasi jika kita melihat pada undang-undangnya nomor 5 dan turunannya peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2021, apakah perlu Dewan Kesenian ini ditransformasi? Monggo. Ya menurut saya tidak segera ditransformasi tapi perlu direformasi juga. Reformasi. Nah, gitu. Karena kan karena Dewan Kesenian itu kan dibentuk mengikuti Irmendagri tahun nomor 5A tahun 93. Dibuat era Orde Baru. Perspektifnya perspektif Orde Baru yang kita tahu bahwa seniman budayawan zaman dulu kan bisa untuk kepentingan politik macam-macam, meskipun sekarang juga, tetapi sekarang lebih demokratis kira-kira kan gitu. Ya. Saya berbeda dengan Cak Monyong, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau dulu kan perspektifnya satu, kira-kira kan gitu. Jadi menurut saya ya perlu direformasi, cuman caranya bagaimana kan gitu kan. Karena kalau urusan Dewan Kesenian kan karena itu menyangkut satu regulasinya yang perlu direformasi. Kemudian secara organisasi itu kayak apa sih sebenarnya? Apakah Dewan itu menjadi bagian dari board misalnya yang memberikan saran-saran saja, atau dia eksekutor, atau hanya sebagai advokasi di bidang kebudayaan misalnya kayak gitu. Jadi saya kira diskusi-diskusi itu menjadi penting gitu, dan saya kira hari ini kita bertemu kawan-kawan Dewan Kesenian Jawa Timur, bertemu semangatnya luar biasa gitu ya di bawah presidiumnya Mas Taufik ini. Bagus menurut saya, ini perlu diwacanakan terus supaya bisa didengar yang lain gitu. Okay. Karena kan beda-beda juga. Ya. Ada Jawa Timur seperti kayak gini presidium. Ya, ya. Di Jakarta juga beda, di Jogja juga agak berbeda, di Aceh macam-macam gitu kan bentuknya. Nah, tidak harus seragam, tetapi aturannya kayak apa sih kira-kira gitu. Saya kira gitu sih. Oke. Matur nuwun Pak Restu. Sekarang untuk Mas Taufik ini. Lah Mas tadi kan disebut tidak hanya transformasi, tapi kita butuh reformasi. Nah, menurut Mas Taufik sebagai Ketua Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur, bagaimana langkah-langkah Dewan Kesenian Jawa Timur dalam respon hal tersebut? Terima kasih Pak Restu sudah hadir. Ya, saya belajar dari beliaunya mulai tahun 2014-2015 ya. Muridnya Pak Restu ini. Jadi diskusi intens ya. Saya pengemban amanat kebudayaan itu tidak gampang seperti beliau. Dia harus berada di beberapa kaki. Jadi harus berada di tengah seniman, di tengah pemerintahan, di tengah arus politik, lalu juga di wacana-wacana. Namun ada hal yang kepingin, ini kan masa-masa saya sudah merasa 10 tahun itu mengabdi di Dewan Kesenian itu sudah pengabdian ini sudah mutlak harus ada sebuah perubahan yang sangat mendasar. Yeah. Yang pertama adalah pernyataan sekian banyak dari Dewan Kesenian seluruh Indonesia itu, baik di Jawa Timur 38 kota kabupaten atau seluruh Indonesia. Yang persoalan pertama adalah akses kepada pendanaan. Nah, akses kepada pendanaan ini menjadi persoalan sehingga kadang-kadang kawan-kawan itu sulit untuk membedakan tugas
dan tanggung jawab dia sebagai Dewan Kesenian. Apakah Dewan Kesenian itu harus menyelenggarakan kegiatan atau tidak menyelenggarakan kegiatan? Yang kedua, pemerintah juga tidak, pemerintah provinsi ya, provinsi dan kabupaten ya, beda dengan yang dilakukan. Saya diskusi kemarin dengan kementerian bahwa kementerian sudah melakukan yang namanya upaya peningkatan sumber daya manusia berkesenian. Sudah banyak ya dilakukan, bahkan intensif, dan selalu ada kurasi-kurasi yang luar biasa di daerah seperti manajemen pertunjukan, manajemen pembuatan film, pelatihan pembayaran, semua dilakukan. Nah, yang sekarang ini mulai dari bagaimana Dewan Kesenian itu menjawab tantangan ke depan sebagai pengampu kebudayaan. Kalau di dalam zaman dahulu ini Dewan Kesenian ini adalah Romo Begawan. Jadi begawannya, penasehatnya para raja. Harapan kami kalau di Bali itu Romo Begawan ya, penasehat. Dan dia sebenarnya harus mampu merumuskan masa depan kesenian itu seperti apa. Jangan lalu tiba-tiba harus juga bekerja bersama seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kami. Kami ngobrol dengan kementerian, di malam dengan Pak Anom, Pak, bagaimana kita kementerian juga melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia Dewan Kesenian, khusus Dewan Kesenian. Orang yang akan duduk di Dewan Kesenian itu dia sudah paham betul apa yang harus ada kriteria tertentu ya. Batasan kanan, batasan kiri, batas depan, batas belakang. Jangan nanti sudah jadi Dewan Kesenian malah menjadi event organizer, penyelenggara kegiatan kesenian. Lebih baik kan kegiatan Indonesia. Benar. Karena Dewan Kesenian itu membantu pemerintah dan membantu masyarakat menerjemahkan semua persoalan-persoalan tanggung jawab menuju Indonesia Emas. Dia yang harus, kalau untuk acara lomba-lomba, kegiatan ini biarkan pemerintah, biarkan nggak masyarakat lomba ya. Dewan Kesenian ini harus dilatih oleh kementerian untuk punya tanggung jawab dan fungsinya seperti apa. Siap. Apakah dia boleh menyelenggarakan kegiatan? Boleh, selama kegiatan itu memang perlu untuk diuji cobakan. Setelah diuji cobakan Dewan Kesenian ini sangat bisa menjawab. Contoh begini. Contoh ya, ini contoh sedikit saja Pak. Saya ke Thailand, hurufnya naik. Saya ke Jepang, hurufnya katakana, hiragana, kanji. Saya ke Arab, tulisannya Arab. Saya ke lupa saya, agak ke sana, mau dekat Yerusalem. Nah, kita di sini hanya di Bali dan di Jogja yang maksudnya yang bisa melakukan akar kebudayaan tidak hilang. Nah, Dewan Kesenian itu jangan nanti ada perspektif bahwa seperti kita beli pesawat dari Prancis, berarti kan alih teknologinya harus dari Prancis, jadi tombolnya harus belajar dulu dari. Nah, kalau Dewan Kesenian itu adalah penasehat para raja Nusantara, penasehat kebudayaan, dia harus adaptif dengan apa yang dilakukan oleh Romo Begawan kesenian itu sendiri, sehingga dia harus menggunakan konsep, saya ke Sunda, saya harus ada kagangan nih. Kalau ke Batak saya harus ada Abu Gida, ada huruf incung, ada huruf karincing, pak, simalungun, toba. Kalau ke Bugis, ke Makassar harus ada lontara. Nah, ini maksudnya bahwa kita harus memulai para Dewan Kesenian itu tahu kalau dia pengampu, bukan sekedar menjadi perampas tugas tanggung jawab pemerintah. Nah, itu harapan kami seperti itu, lewat akar kebudayaan. Non Mas Taufik ini sangat insightful ya pemirsa budaya. Untuk Pak Restu kembali merespon dari Mas Taufik tadi. Bagaimana Pak Restu, Anda ada tidak dari PTLK sendiri itu langkah-langkah yang diambil dalam membantu teman-teman melakukan reformasi Dewan Kesenian? Kan katanya tadi oke Dewan Kesenian beda-beda. Ada presidium, ada yang lain dan lain. Tapi bagaimana PTLK ini membuat mereka dalam satu jalur? Iya, iya. Iya, jadi karena Mas Taufik ini udah berkecimpung di Dewan Kesenian lama ya, jadi menurut saya aminin yang disampaikan beliau itu, saya kira sangat idealis dan bagus gitu. Menempatkan Dewan Kesenian di ranah yang terhormat gitu, sebagai penasihat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini yang harus kita sosialisasikan Mas, karena cita-cita yang bagus sebagai seorang dewan pengamat katanya atau apa itu penasihat ini kan jangan kemudian
dicampur adukan dengan urusan yang di bawah, misalnya yang eksekutor tadi misalnya kayak gitu. Jadi betul-betul kalau begitu mungkin nanti hubungannya antara penasehat dengan pemerintah itu bisa jadi saling klop gitu. Karena hubungan antara Dewan Kesenian dengan pemerintah itu variatif juga. Ya. Ada yang mesra banget, ada yang kurang mesra, ada yang tidak mesra dan sebagainya gitu ya. Jadi gitu. Nah, terkait pertanyaan apakah di Dirjen Kebudayaan ada sih? Ya menurut saya kan memang tugas di kita selain ada peningkatan SDM tapi juga pendampingan terhadap lembaga-lembaga gitu kan ya. Jadi nah tapi kebutuhan ini yang ngerti kan kawan-kawan bukan saya. Nanti kalau saya yang datang dengan ide dan gagasan saya akhirnya terjadi penyeragaman. Padahal Indonesia kan variatif sekali gitu kan, punya kekhasan sendiri-sendiri. Jawa Timur kayak gini, beda-beda gitu. NTT mungkin berbeda gitu. Jadi ide dan gagasan itu menurut saya dari kawan-kawan. Tugas kami fasilitasi saja. Yuk apa sih yang dipikirkan, apa sih yang dirumuskan gitu. Karena kalau ngomongin struktur kelembagaan itu kan urusannya sangat apa ya teknokratik gitu, rumit gitu kan menurut saya gitu kan. Nanti ini dewan apa dan lain sebagainya. Tapi yang penting gerakan ini dulu lah. Karena kebudayaan itu kan lewat gotong royong toh Mas Taufik. Jadi yang penting kita seluruh apa istilahnya pentahelik apa triple helik atau apapun itu semua itu bareng-bareng gitu. Ekosistemnya ini yang kita bangun gitu. Dari pelaku, dari dewannya, dari pemerintah. Ini bareng-bareng saja gitu. Nah, nanti tugas kami nih kalau setelah itu yuk kita ngobrol lagi apa yang perlu dilakukan afirmasi misalnya kayak gitu. Jadi memang SDM ini menjadi sesuatu yang penting apalagi di era kayak gini ya. Ya. Kadang-kadang teman-teman masih berpikirnya masih era dulu dan lain sebagainya. Nah, ini era digital kayak gini gimana sih mensosialisasikan kebudayaan ini kepada anak-anak dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya kekuatannya itu justru di kabupaten kota dan juga provinsi. Maksud saya gini, karena kebudayaan itu kan lahir dan muncul itu kan sebenarnya dari desa-desa kemudian naik dan sebagainya. Jadi kekuatannya itu ada di situ gitu. Jadi kalau dewan kesenian ataupun dewan kebudayaan dewan apapun namanya gitu ya, karena beda-beda tadi itu kuat di kabupaten kota, sebenarnya kekhasan itu kan muncul baru nanti yang dari yang puncak-puncak itulah nanti yang akan bisa misalnya menjadi bagian dari diplomasi budaya dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya pembangunan kita, peningkatan SDM kita menurut saya di level kabupaten kota ini penting. Ya. Bahkan di desa-desa gitu menurut ya. saya. Gitu sih. Oke, siap. Matur nuwun Pak Restu. Oke. Ini semakin jelas Mas Taufik. Sebagai Ketua Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur tadi merespon Pak Restu, katanya oke kita harus bersama-sama, tapi jangan sampai kita timpang tindih antara dinas dan kesenian termasuk dalam peningkatan sumber daya manusia Dewan Kesenian. Mas Taufik sebagai Ketua Presidium selama sudah 2 periode nih ya, 10 tahun di Dewan Kesenian Jawa Timur. Saya pegel ya. Pegel. 10 tahun ini Mas Taufik ngapain aja untuk merespon hal tersebut? Tuh. Antara tumpang tindih sampai peningkatan sumber daya manusia Dewan Kesenian. Monggo. Jadi saya dalam 10 tahun mengikuti, mengamati, melaksanakan dan mengevaluasi. Jadi hasil evaluasi pada terakhir-terakhir ini Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Produk 2017 ini cukup luar biasa dampaknya terhadap masyarakat yang tidak terayomi, merasakan yang tidak terlindungi karena ada undang-undang ini. Hanya saja pembacaan Undang-Undang Nomor 5 2017 itu tidak sering diakses oleh teman-teman. Persoalan pidana yang ada di lapangan oleh kepolisian, kejaksaan dan sebagainya itu tidak banyak. Tapi orang pelaku kebudayaan sudah merasa terayomi. Nah, tumbang tindihnya ini sebenarnya bukan kesalahan pemerintah setelah saya ngikuti betul dengan undang-undang ini. Undang-Undang 5 ini betul. Ini adalah undang-undang ini adalah sebuah penghargaan pemerintah kepada keberagaman. Karena dulu Dewan Kesenian itu ada Dewan Kebudayaan di Jogja, sehingga ada penghargaan seperti itu. Dan menurut saya saat ini kebudayaan kita itu kalah dengan diplomasi idiom-idiom yang sekarang lagi viral ini. Nah. Idiom-idiom kekerasan antar agama, kekerasan asusila. Kebudayaan ini sebenarnya alat untuk berusaha merendahkan emosional masyarakat. Nah, saya mengajak kawan-kawan dengan ada Undang-Undang Nomor 5, lalu juga adanya Dewan Kesenian Dewan Kebudayaan,
harusnya itu tadi saya setuju dengan Mas Gotong Royong. Setelah 10 tahun kan saya harus kembali ke masyarakat. Lalu saya juga bagaimana mengajak mereka. Ini tidak selesai sebagai Dewan Kesenian, tapi karena saya harus kembali ke masyarakat, saya harus menularkan idiom-idiom anak-anak agar dia tidak tercerabut dari akar kebudayaan. Ini kan jadi tanggung jawab pribadi. Nah, maksud saya pemerintah saya ingin mendapatkan ketegasan pula bahwa kami mohon dilindungi ketika kami melindungi akar kebudayaan kami. Contoh, kesenian kami, kebudayaan kami, aksara kami, ya, aksara Nusantara kami. Karena kita sudah terpapar foning-foning asing, huruf-huruf asing, idiom-idiom asing, pengetahuan asing. Nah, yang terjadi ketika anak-anak kita lupa dengan akarnya, kan akhirnya muncul seperti di mana? Yang ini ingin muncul kali ini. Oh ini kan ada jarana, oh bandengan malah bandengan hanya persoalan gara-gara persoalan sama-sama bandengnya saja, gara-gara perbedaan antara kodok baru gitu aja. Ada persoalan. Nah, kami pikir karena ada sesuatu yang menarik, yaitu aksara Nusantara. Saya hanya kepingin titip di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini agar aksara-aksara Nusantara yang sangat kaya, hampir saya telah lihat itu 27 aksara Nusantara ada di Indonesia. Di Batak ada 4, di Madura ada 4, di Jawa ada 4, di Sunda ada jangan banyak di Sunda. Nah, ini kalau dilahirkan kembali, bisa-bisa kita diteliti oleh orang asing. Ya, benar. Kenapa kok leluhurnya Pak Restu bisa membuat huruf begitu banyak? Kok leluhur saya, leluhur Satu. Iya. Lontara seperti itu, Incung seperti itu, Parmalin, Batak di sana harus menggunakan aksara Batak. Aksara ya, karena bukan huruf itu hieroglif dari Eropa lah, yang Latin. Kita sudah aksara. Maksud saya kalau mungkin dari situ kita pemahaman ini aja kan kita masih malu. Dewan Kesenian udah malu kalau semua DKJT namanya aja lagi podcast, pakai huruf Latin. Bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris lagi. Beliaunya. Kenapa kok tidak pakai bahasa aksara Jawa, tapi bahasa Jawa Timuran? Karena kenapa Banyuwangi kemarin itu menolak pembelajaran bahasa Jawa? Mereka sih tidak mau. Karena bahasa Jawa bukan aksara Jawa. Kalau aksara Jawa bahasa Osing, oke. Aksara Jawa bahasa Madura, oke. Tapi kalau bahasa Jawa tidak mau. Harusnya aksaranya yang diajarkan. Boso itu ngomong. Iya. Aksara itu Oke. Ini Pergub kemarin jadi gagal. Saya menyadari peraturan gubernur tentang pendidikan bahasa Jawa. Itu sebenarnya harus aksara Jawa, bahasa Madura, aksara Jawa, bahasa Mataram, aksara Jawa, bahasa Panuragan, aksara Jawa, bahasa Pendalungan. Itu akhirnya kita kaya. Nah, Dewan Kesenian cukup hanya mengembalikan kepada nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur yang diajarkan itu salah, karena beda aksara dengan luhur. Nah kalau itu terjadi, kita bisa jualan produk orang tahu kalau itu dari Nusantara Indonesia, bukan dari Thailand, bukan dari ini kan bingung. Tulisannya M, tapi bingung antara McD sama Muhammad kan repot. Gitu. Oke, siap. Aksara Jawa takut kayaknya, tapi kalau aksara Jawa kan jelas monyong, madep, mantep, manembah, merikilas. Ya, oke. Sekarang ke Pak Restu ini. Iya. Kalau kita ngomong tadi yang Mas Taufik itu skupnya sangat luas. Skupnya kita lihat di kacamata kebudayaan. Karena merujuk pada undang-undangnya sendiri adalah pemajuan kebudayaan. Dan Pak Restu sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Lembaga Kebudayaan, apakah Dewan Kesenian ini bisa melakukan itu dengan nama Dewan Kesenian? Apakah perlu Dewan Kebudayaan untuk menjawab semua masalah itu? Karena kadang ada yang salah mengartikan, bukan hanya teman-teman dari Dewan Kesenian, tapi teman-teman dinas di pemerintah juga salah mengartikan bahwa Dewan Kesenian ya udah hanya sebatas acara-acara seni, tampilan-tampilan seni seperti yang dikatakan Pak Taufik tadi, IO-nya seni gitu. Monggo Restu. Ini kapasitas sampean menjawab itu susah karena waktu di Ancol kemarin pun ada yang bersikeras dengan Dewan Kesenian, ada yang bersikeras dengan Dewan Kebudayaan. Tetapi kan kembali ke pembentukan Dewan Kesenian kan karena
eranya sebelum ada undang-undang pemajuan kan. Jadi ini setelah ada undang-undang pemajuan menurut saya ya perlu didiskusikan kembali lah. Nah, Taufik, apakah karena menurut undang-undang kan ada 10 objek pemajuan kebudayaan, seni hanya sebagai salah satu. Tetapi kalau pengennya dengan kesenian saja ya monggo, menurut saya sih ini. Tapi yang kedua menurut saya justru karena beliau katanya tadi mau kembali ke masyarakat, saya mengapresiasi Jawa Timur ini, Dewan, paling tidak kekompakannya gitu. Sangat jarang loh mengumpulkan dari kabupaten kota, kemudian ini justru ini menurut saya salah satu keberhasilannya Cak Taufik Monyong ini mengkonsolidasikan kawan-kawan kemudian menjadi sebuah kekuatan. Perkara ada keluhan macam itu biasa, justru itu harus ada gitu. Kurang dana itu ya biasa, memang kita negara masih kekurangan dana. Cuman nah kita memang bagaimana menyuarakan seperti Mas Taufik tadi kebudayaan itu sebagai mainstreaming menjadi hulu dari pembangunan ini yang belum ketemu nih. Orang selalu melihat kebudayaan itu masa lalu gitu. Padahal kebudayaan itu kan masa lalu, masa kini dan masa depan. Kira-kira kan gitu ya. Jadi gimana nih kemudian aspek-aspek kayak gitu tuh yang kebudayaan masih hanya sebagai etalase pertunjukan sebentar, belum dianggap sebagai menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Ini kan penting ya kayak gini. Jadi itu yang ini udah terakhir ya, sesi terakhir ya. Terakhir ini udah Harapannya Pak. Ya sekalian penutup, monggo Pak Restu. Harapannya apa ya? Harapannya menurut saya Untuk bukan hanya teman Dewan Kesenian di Jawa Timur nih, mungkin seluruh Indonesia. Iya. Menurut saya tugas saya sebagai pemerintah tindak lanjut dari Monas yang ada di Ancol tentu akan menindaklanjuti lagi, mengkomunikasikan lagi ke Kemendagri dengan tim yang sudah dibentuk oleh kawan-kawan itu kan, karena kan itu kan ranahnya di sana, bukan ranahnya kok di kebudayaan nggak bergerak ya, memang ranahnya di sana, jadi kita hanya menyalurkan ke sana gitu. Kemudian harapannya tentu dewan-dewan kesenian atau dewan kesenian itu betul-betul menjadi rumahnya bagi para seniman budayawan untuk menyampaikan aspirasinya dan juga mencari solusi gitu. Tidak hanya sekedar nomenklatur, tetapi apapun bentuknya gitu ya. Tapi bisa menjadi jembatan antara kita pelaku, kemudian pemerintah, kemudian dia ada di tengah ini ya, sebagai penasihat atau apapun namanya tadi, dia betul-betul bisa mengambil jarak. Apakah dia sebagai apapun juga menempatkan itu. Saya itu yang lebih penting ya. Jadi mudah-mudahan Dewan Kesenian terus atau Dewan Kebudayaan terus menata diri, menjadi partner pemerintah di dalam memajukan kebudayaan dan menjadikan kebudayaan Indonesia sebagai upaya untuk membangun character building, sebagai untuk upaya pendidikan, upaya untuk diplomasi budaya, dan yang terakhir untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, Pak Restu. Terakhir Mas Monyong, ini Mas Taufik Monyong ini nggak mungkin kita tanya soal langkah-langkah ke depan karena ini di akhir masa jabatannya. Jadi gini. Jadi seperti ini. Sebagai kayaknya ketua cara saya kalau siaran ini. Iya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Ketua Presidium ya, Ketua Presidium. Jawa Timur itu strike pertanyaannya. ada nggak titik-titik untuk ke depan kepengurusan Dewan Kesenian Jawa Timur ini harus bagaimana merespon dengan tadi bagaimana kita memajukan kebudayaan secara bersama-sama. Ya, adanya Dewan Kesenian itu karena ada kesenian. Ya. Adanya Dewan Kebudayaan karena ada kebudayaan. Tapi akar dari semua tumbuh kembangnya kesenian itu tidak ada di Dewan Kesenian. Karena yang tumbuh dan berkembang itu di alam kesenian itu sendiri. Dewan Kesenian ini adalah penghimpun, perumus, penggagas, pencetus atau sekaligus evaluator terhadap masa depan berkebudayaan kebangsaan kita ke depan seperti apa. Nah, tumbuh kembangnya kesenian itu akan hidup bersemi seperti larasnya gamelan yang tidak akan pernah putus, dia akan meraung-raung menceritakan tentang peradaban. Dan menurut saya, kalau ada Dewan Kesenian yang cerdas, maka dia mampu menangkap resonansi kecerdasan kesenian dan budaya itu. Jika Dewan Kesenian tidak cerdas, maka dia akan terhimpit dengan situasi yang akhirnya dia kebingungan terus berubah. Saya pikir jadilah Dewan Kesenian yang cerdas karena akan mampu menangkap resonansi gelombang besar
dan bisa menjawab tantangan, dan itu tidak ada di mana-mana. Waduh. Ada di dalam diri kita. Siap. Wah, filosofis sekali ya ini pemirsa budaya. Dahsyat ini. Kalau Pemirsa kalau budaya. udah pakai baju Kenapa? begini nih kayaknya sudah langsung menjiwai. Jadi, Iya. jadi Beda- menurut saya sering pakai baju begini. Mas. Iya, harusnya memang gitu. Harus dikontrol dengan pakaiannya, Mas Taufik ini. Oke, pemirsa budaya di rumah, demikian bincang-bincang tadi kita. Intinya dari Pak Restu tadi, apapun namanya harus tetap relevan ya dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan sesuai amanat undang-undang. Matur nuwun, Pak Restu, matur terus Mas. Ada dari Dewan Kesenian Jawa Timur. Sini. Diserahkan oleh Ketua Presidium. Pak Restu dari Dewan Kesenian. Ini catatan produksi dari Dewan Kesenian sebagai gagasan pikir untuk menuju masa depan kesenian yang lebih baik. Terima kasih. Matur. Terima kasih. Demikian pemirsa budaya. Bincang-bincang kita pada hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sip. Cak Taufik luar biasa filosofis. Apa ya?